Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun pada hari ini saya akan mempresentasikan kelompok kami, kelompok 8 dalam mata kuliah manajemen SDM. Di sini di bawah bimbingan oleh Bapak dosen, Bapak Dr. Karona MPD, Dr. Bambang Suhada MSI. Adapun anggota kelompok 8, 1 Dedi Wahyudi, 2 Indra Budi Wahyudi, 3 Iwan Yuliansah, 4 Magenta Julbika, 5 Maya Priantari, 6 Mika Giovanni. Adapun isi makalah kami yang membahas atau judul dari makalah kami adalah kompensasi karyawan. Teman-teman, saya akan menyampaikan pengertian dari kompensasi itu sendiri. Menurut William B. Werther dan Kate Davis mengungkapkan bahwa kompensasi adalah apa saja yang seorang pekerja terima sebagai balasan dan pekerjaan yang diberikannya, baik itu berupa upah per jam ataupun gaji yang didesain dan dikelola oleh bagian personalia. Kompensasi ini bisa berupa fisik atau non fisik, harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada perusahaan atau organisasi tempat dia bekerja. Kompensasi ini sangat penting yang disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal. Kompensasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada menyebabkan masalah ketenaga kerjaan di kemudian hari ataupun dapat menimbulkan kerugian pada organisasi atau perusahaan tersebut. Adapun efek positif pada perusahaan atau organisasi yang memberikan kompensasi pada karyawannya adalah sebagai berikut. 1. Mendapatkan karyawan yang berkualitas baik. 2. Memacu pekerja untuk bekerja lebih giat dan meraih prestasi gemilang. 3. Memikat pelamar kerja berkualitas dan lawangan kerja yang lebih baik. 4. Mudah dalam pelaksanaan dan administrasi maupun aspek hukumnya. 5. Memiliki keunggulan yang lebih dari pesaing atau kompetitor. Jenis-jenis kompensasi. Jenis-jenis kompensasi yang diberikan kepada karyawan antara lain bisa dikatakan ada 2 jenis. 1 yaitu jenis imbalan ekstrinsik. Yang kedua jenis imbalan intrinsik. Tujuan dari kompensasi ini adalah sebagai ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah. Rondal dan Susan mengemukakan bahwa tujuan dari kompensasi ini adalah ditinjau dari 2 aspek. 1. Dari sudut perusahaan. Antara lain yaitu untuk menarik pelamar kerja yang potensial, kemudian untuk mempertahankan karyawan yang baik, kemudian meraih keunggulan kompetitif, dan mungkin yang terakhir meningkatkan produktivitas. Yang kedua dari sudut karyawan, kepuasan kerja dari karyawan itu tersendiri, ditabilitas dari karyawan itu tersebut, yang terakhir adalah disiplin karyawan. Demikian makalah ini yang telah saya sampaikan. Selanjutnya presentasi ini akan saya serahkan kepada rekan saya. Asas-asas kompensasi. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut: 1. Asas adil. 2. Asas layak dan wajar. Metode kompensasi. 1. Metode tunggal. Tunggal yaitu suatu metode yang dalam penetapan gaji pokok hanya didasarkan atas ijazah terakhir dari pendidikan yang dimiliki karyawan. 2. Metode jamak. Metode jamak yaitu suatu periode yang dalam gaji pokok didasarkan atas beberapa pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan formal, bahkan hubungan keluarga ikut menentukan besarnya gaji pokok seseorang. F. Sistem dan kebijakan kompensasi. 1. Sistem kompensasi.
Sistem pembayaran kompensasi yang umum diterapkan adalah A. Sistem waktu, sistem hasil atau output, C. Sistem dorongan. 2. Kebijakan kompensasi. Anwar Prabu Mangkunegara mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kompensasi adalah A. Faktor pemerintah, B. Penawaran bersama antar perusahaan dan pegawai, C. Standar dan biaya hidup pegawai, D. Ukuran perbandingan upah, E. Permintaan dan persediaan, F. Kemampuan membayar. 3. Waktu pembayaran kompensasi. Kompensasi harus dibayar tepat pada waktunya, jangan sampai terjadi penundaan, supaya kepercayaan karyawan terhadap bonafidilitas perusahaan semakin besar. Ketenangan dan konsistensi kerja akan lebih baik. G. Faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi dan teori upah insentif. 1. Faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. A. Penawaran dan permintaan tenaga kerja, B. Kemampuan dan kesediaan perusahaan, C. Produktivitas kerja karyawan, D. Posisi jabatan karyawan, E. Pendidikan dan pengalaman karyawan, F. Sifat dan jenis pekerjaan. 2. Teori upah insentif. 3. Upah insentif. 4. Kesulitan dalam sistem penentuan insentif kerja. Beberapa kesulitan dalam sistem penentuan insentif kerja menurut Heid Rahman, Ranu Pandoyo dan kawan-kawan yaitu sebagai berikut. A. Beberapa alat pengukur dari berbagai prestasi karyawan haruslah dapat dibuat secara tepat, bisa diterima dan wajar. B. Berbagai alat pengukur tersebut haruslah dihubungkan dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. C. Data yang menyangkut berbagai prestasi haruslah dikumpulkan tiap hari, minggu, atau bulan. D. Standar yang ditetapkan haruslah mempunyai kadar atau tingkat kesulitan yang sama setiap kelompok kerja. E. Gaji atau upah total dari upah pokok plus bonus yang diterima haruslah konsisten di antara berbagai kelompok pekerjaan yang menerima insentif dan antara kelompok yang menerima insentif dan yang tidak menerima insentif. F. Standar prestasi haruslah disesuaikan secara periodik dengan adanya perubahan dalam prosedur kerja. G. Berbagai reaksi karyawan terhadap sistem pengupahan insentif yang kita lakukan juga harus sudah diperkirakan. Bab 3 penutup. Kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja karyawan tersebut pada organisasi. Kompensasi bisa berupa fisik maupun non-fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikan kepada organisasi atau perusahaan tempat dia bekerja. Yang dimaksud dengan kompensasi mengacu pada kompensasi langsung, yaitu gaji, tunjangan, uang cuti, dan lain-lain. Kompensasi tidak langsung atau jaminan hari tua atau pensiun, jaminan tanggungan cacat, uang duka, jaminan perawatan dan pengobatan, yang disebut juga sebagai kompensasi natural, serta kompensasi non-finansial, yaitu kenaikan pangkat, senioritas, cuti, keadaan kantor, kewenangan untuk membuat keputusan, pujian maupun penghargaan dari pimpinan, yang kemudian disebut dengan kompensasi natural. Terima